Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 15 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Vento Batfufu dan Putri Passanea angkat bicara kasus penelantaran anak dan dugaan perselingkuhan. Kisah pilu rumah tangga produser musik Vento Batfufu dan mantan istrinya Esteria Lerebulan semakin menyita perhatian publik. Setelah hampir sepekan memilih bungkam, kali ini didampingi kuasa hukum Mona Lapi, Vento Batfufu dan Putri Passanea angkat bicara. Kepada sejumlah awak media, Mona Lapi membongkar fakta-fakta mengejutkan seputar perceraian berulang kliennya, dugaan penelantaran anak hingga isu perselingkuhan yang santer beredar. Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Ambon Selasa 13 Mei 2025, Mona Lapi membuka tabir bahwa Vento dan Asteria ternyata telah 2 kali bercerai. Perceraian pertama terjadi pada tahun 2010 atas gugatan Asteria yang saat itu berselingkuh. Namun setahun berselang, keduanya memutuskan untuk rujuk dan kembali membangun rumah tangga demi anak-anak mereka yang masih belia. Dikatakan pernikahan kedua Vento dan Asteria awalnya berjalan mulus. Selanjutnya di tahun 2015 sebagai produser musik, Vento merekrut beberapa penyanyi termasuk Putri Passanea. Beberapa single dan album sukses diluncurkan Putri di bawah naungan label Vento. Titik balik terjadi pada tahun 2015 ketika Asteria tiba-tiba meninggalkan rumah pernikahan dan membawa serta anak-anak untuk tinggal bersama orang tuanya di kawasan OSM. Sejak saat itu Vento dilarang keras untuk menjenguk apalagi memberikan nafkah kepada buah hatinya. Kuasa hukum Mona mengaku kerap mendampingi Vento ketika ingin memberikan kebutuhan anak-anaknya. Mona pun meluruskan tudingan penelantaran anak yang dialamatkan kepada Vento. Menurutnya, setelah anak-anak dibawa oleh Asteria, Vento tidak memiliki akses untuk bertemu dan memberikan nafkah secara langsung. Ia mengacu pada Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 19 yang menyebutkan penelantaran terjadi jika tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut. Lebih lanjut, Mona mengungkapkan bahwa Asteria sempat mengantarkan putri mereka, Pinkan, untuk kuliah di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Selama Asteria bolak-balik Indonesia-Malaysia, Mona mempertanyakan siapa yang mengawasi anak-anak. Namun Mona menyayangkan pemikiran Asteria yang khawatir Vento hanya memberikan makanan seadanya kepada anak-anak sehingga melarang mereka diasuh oleh ayahnya. Hingga akhirnya Asteria tersandung masalah hukum terkait dugaan tindak pidana perbankan. Mona juga mengklarifikasi perihal transfer uang sebesar 200 juta rupiah ke rekening Vento, di mana menurut Asteria belakangan diketahui uang tersebut digunakan untuk membeli sebuah mobil kepada Putri Passanea. Mona memastikan mobil yang dimaksud bukan dibeli oleh Vento, melainkan ibu kandung Putri Rahel Kudubun membeli secara kredit. Mona membeberkan bahwa saat Asteria menjalani proses hukum di Mapolresta Pulau Ambon, Vento masih berstatus sebagai suami dan sempat menjenguknya. Namun saat penyelidikan berlangsung, terungkap adanya 4 rekening atas nama Vento yang sama sekali tidak diketahuinya. Setelah Asteria menjalani hukuman hampir 2 tahun, kemudian menghilang dan baru kembali pada Januari 2025, Mona mempertanyakan balik siapa sebenarnya yang menelantarkan anak-anak. Mona juga menyinggung putusan cerai tahun 2019 yang memberikan hak asuh anak kepada kedua belah pihak. Ia meluruskan kesalahpahaman bahwa status tahanan menghilangkan hak perdata seseorang. Meskipun telah bercerai, Mona menegaskan bahwa Vento tetap memberikan uang kepada anak-anaknya, bahkan menunjukkan bukti percakapan dengan Sterling dan Paulina yang meminta uang kepada ayahnya. Terkait pemberitaan pakaian bekas, Mona kembali meluruskan bahwa itu adalah permintaan Sterling sendiri atas baju ayahnya yang sudah tidak terpakai, bukan pakaian robek yang tidak layak. Menutup pernyataannya, Mona kembali menantang pihak Asteria jika memang memiliki bukti penelantaran anak. Mengenai isu perselingkuhan Vento dengan Putri Passanea, Mona dengan tegas membantahnya.
Ia menyatakan bahwa Vento dan Putri tidak tinggal serumah dan Putri masih tinggal bersama orang tuanya hingga saat ini. Mona juga mempertanyakan dasar tuduhan perselingkuhan sejak tahun 2015, mengingat undang-undang hanya mengatur pidana perzinaan yang harus dibuktikan dengan tangkap tangan. Ibu Asri ketika digugat cerai itu, alasan-alasan gugatan itu semua kan sudah ada di dalam putusan perceraian ini ya. Putusan perceraian tahun 2019. Kala itu Ibu Asri sedang menjalani menjalani hukuman di LPP Paso. Tetapi ketika perkara yang didaftarkan perceraian di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Ambon, relas panggilan itu ditandatangan. Untuk menikmati uang dari hasil kejahatannya dia tidak pernah klien saya tahu. Kalau memang klien saya sudah ada pemufakatan jahat dan persekongkolan, pasti dari awalnya klien saya sudah diperiksa. Kita ke informasi lain, Tribuners. Perayaan HUT ke-208 Patimura di Saparua, ini harapan Wakil Bupati Malteng, Mario Lawalata. Upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT Patimura ke-208 berlangsung di lapangan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng, Kamis 15 Mei 2025. Upacara ini dihadiri ratusan orang dengan atribut pakaian adat Maluku berciri khas kain berwarna merah. Perayaan Hari Patimura ini ditandai dengan prosesi adat pengambilan api obor perjuangan pahlawan nasional Kapitan Patimura di Gunung Saniri yang berlangsung dengan hikmat dan sakral Rabu 14 Mei 2025 kemarin. Semangat juang Patimura terapik jelas disimbolisasikan dengan pelaksanaan prosesi pembakaran api obor Patimura yang ke-208. Penyalaan api obor dilakukan oleh rombongan adat dari negeri Tuhaha, Beinusa Amalatu di Gunung Saniri, diikuti langsung oleh Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata. Dari Gunung Saniri kemudian diarak ke kota Saparua dan terakhir disemayamkan di Baileo Negeri Saparua. Prosesi ini juga dihadiri oleh masyarakat adat negeri Tuhaha, para raja di Saparua, Camat Saparua dan Saparua Timur, pemerintah Maluku Tengah. Kata Mario, pembakaran obor Patimura memiliki makna bahwa perjuangan Kapitan Patimura diteruskan oleh Patimura-Patimura muda Maluku dalam bentuk karya dan prestasi serta semangat untuk terus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Positif limbah PT WLI cemari lingkungan, Karel Ralahalu dan investor temui Bupati Malteng. Direktur PT Wahana Lestari Investama atau WLI, Karel Albert Ralahalu didampingi Human Resource Department atau HRD, Henry Farfar dan investor perusahaan, Mr. Ong, temui Bupati Maluku Tengah. Kedatangan PT WLI rupanya untuk memenuhi undangan Bupati Maluku Tengah membahas masalah limbah perusahaan yang positif cemari lingkungan. Pertemuan tertutup yang berlangsung di lantai 2 kantor Bupati Jalan Geser Kota Masohi Rabu 14 Mei 2025 itu turut dihadiri Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com di lokasi kedatangan mantan Gubernur Maluku itu terpantau sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Timur dan selesai sekira pukul 14.58 waktu Indonesia Timur. Saat diwawancarai, Ralahalu memberikan arahan untuk konfirmasi langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah. Ditanyai soal pencemaran lingkungan oleh limbah PT WLI, Ralahalu mengaku akan segera menyelesaikan permasalahannya. Diberitakan akhirnya hasil uji baku mutu air limbah PT Wahana Lestari Investama atau WLI keluar dan terbukti 10 parameter melampaui ambang batas. Demikian informasi yang dibeberkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Maluku Tengah, Hengki Tomasoa kepada awak media di ruang kerjanya Rabu 14 Mei 2025. Dikatakan hasil uji lab tersebut diterbitkan tertanggal 29 April 2025 dan baru diterima DLH Maluku Tengah pada 5 Mei 2025. Ada 26 parameter yang diuji baku mutu terhadap aliran air buangan limbah oleh Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri atau BSPJI Ambon beberapa waktu lalu. Akan ke Kepala Dinas, berikan keterangan, ya. Kita udah jadi berkaitan dengan kewajiban perusahaan begitu. Jadi kita sudah tidak ada masalah, kita akan selesaikan. Ya. Salah satunya apa, Pak? Perusahaan bertanggung Salah jawab satunya hal apa, itu ya, Bapak. Sehari pasca penegakan disiplin ASN oleh Bupati Maluku Tengah, area perkantoran Pemda sepi. Area perkantoran Pemda Maluku Tengah nampak sepi pasca penegakan disiplin oleh Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir yang diumumkan melalui surat edaran nomor 800-20-SE-2025. Pantauan tribunambon.com di kantor Bupati, tepatnya di Jalan Geser nomor 4 Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kamis 15 Mei 2025, sekira pukul 10.50 waktu Indonesia Timur, tidak terlihat lalu lalang ASN seperti biasanya. Kawasan tempat nangkring ASN di depan kantor Dinas Perikanan Maluku Tengah yang bersebelahan dengan kantor Bupati juga nampak sepi. Tak hanya itu, bahkan di beberapa titik kumpul juga tidak ramai seperti biasanya. Misalnya di lokasi nangkring yang sering disebut pojok. Salah seorang petugas piket Pol PP Maluku Tengah, Frilly, mengaku masih ada ASN yang terlambat. Kata dia, saat apel pagi tadi mereka sudah diberi arahan dari pimpinan untuk penertiban ASN yang berkeliaran di luar, baik di pasar maupun warung kopi. Namun untuk hari ini memang belum dijalankan. Nantinya saat kedapatan ada ASN yang berkeliaran saat jam kerja, maka Pol PP akan melaporkan langsung ke Bupati.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir tekan surat edaran disiplin pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Surat edaran bernomor 800/20/SE/2025 tentang penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah itu berisi 7 poin penting. Salah satunya, seluruh aparatur sipil negara dilarang berkeliaran di luar area perkantoran pada saat jam kerja, kecuali membawa surat izin dari pimpinan sesuai format terlampir. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP akan diperintahkan patroli untuk menertibkan ASN yang tidak mematuhi peraturan ini. Menurut Ketua Apel tadi kan sudah ada informasi dari pimpinan Apel begitu, jadi nanti kan Ketua akan turun untuk penertiban pegawai di mana di warung kopi atau di pasar-pasar gitu. Ada, tetap ada saja itu pegawai yang masuk terlambat dan ada yang keluar lalu-lalang pasti ada. Mungkin ada keperluan kerja ke dinas mana. Ya nanti kan kalau macam sampai sudah ketemu turun penertiban, berarti nanti kan ketemu akan tindak tegas langsung lapor ke Pak Bupati Pak. Pak Bupati mungkin bisa tindak tegas dong gitu. Mungkin secepatnya nanti Pak. Ojek, kantor daerah sedang menunggu telepon yang datang, mungkinnya ojek, kantor daerah sedang menunggu telepon yang datang, mungkinnya dapat otomatis. Anggota PWI ya? Mungkinnya kita jaga-jaga untuk makan di HP ini ada kan satu berita yang berbeda, kita jaga mendoakan nanti. Kasus di TikTok kan belum apa itu. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, minim anggaran, Balai Ciptakar Maluku Tengah tetap tangani kebutuhan air bersih di Banda Neira. Meski minim anggaran di tengah kondisi efisiensi, Balai Cipta Karya Dinas PUPR Maluku Tengah tetap mengupayakan penanganan kebutuhan air bersih di Pulau Banda, Maluku Tengah. Demikian penegasan yang disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Maluku Tengah, Fahmi Wailisa kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya di Masohi Rabu 14 Mei 2025 kemarin. Wailisa mengatakan ada beberapa titik yang sudah dilakukan geolistrik untuk mencari sumber-sumber baru khusus di Banda Neira. Sementara itu untuk kawasan Banda Besar tim sudah turun dan ada beberapa sumber air yang ditemukan. Sumber itu nantinya akan dimaksimalkan agar dapat mengairi seluruh masyarakat di Banda Besar. Dikatakan untuk titik yang didapat itu berada di dekat pelabuhan Kumber Banda Neira. Selain itu, penanganan air untuk Banda Besar juga sudah dilakukan di Puskesmas Waer. Saat ini pihaknya sudah memasang pipa di Puskesmas Waer. Sama halnya dengan gunung api, namun yang jadi masalah ialah suplai air bersih dari Banda Neira. Lalu terus untuk penanganan ke depan, memang di beberapa titik di Banda itu sudah dilakukan geolistrik untuk mencari sumber-sumber baru, khusus Banda Neira. Mencari sumber-sumber baru itu di Tanah Rata, ada di beberapa titik di dekat sumber air yang sekarang
Nah, itu sudah ada beberapa titik, tapi dari beberapa titik itu sumber yang besar itu di Tanah Rata. Terus yang berikut di penanganan air di Banda Besar itu kemarin Kakong sudah penanganan untuk puskesmas Wair. Nah, karena kan selama ini kan puskesmas Wair ini kan bangunannya sudah jadi, tapi belum bisa beroperasi karena air bersih belum masuk. Nah, sekarang kita karena memang keterbatasan anggaran, kita lakukan bertahap. Jadi dari sumber air bersih ke puskesmas Wair itu hampir 2 kilo. Sama halnya di Gunung Api juga. Gunung Api itu ada hujan. Nah, Gunung Api ini yang jadi problem ini kan, dia suplai air bersih dari Banda Neira. Kalau Gunung Api, dia suplai air bersih lewat pipa bawah laut itu ke Banda Neira. Dari Banda Neira ke Gunung Api. Nah, memang kemarin ada arahan dari Pak Kadis untuk kita memperbaiki tada hujan di bendung tada hujan di Gunung Api. Memang itu sudah pernah ada, tapi kondisinya sudah rusak. Nah, kemarin anak-anak sudah survei, sementara kita menghitung besaran anggarannya berapa. Dan beberapa pulau juga seperti itu. Dari Maluku Tengah kita beralih ke Seram bagian timur, Tribuners. Daftar sejak tahun 2016, Arni jadi jemaah haji termuda asal SBT Maluku. Arni Melinda Dewi menjadi jemaah calon haji atau JCH termuda asal Desa Ondor, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT Provinsi Maluku. Hal itu disampaikan saat pemerintah Kabupaten SBT melepas 102 JCH 1446 Hijriah ke Tanah Suci Mekah, Kamis 15 Mei 2025 di Pandopo Bupati. Saat diwawancarai, Arni mengaku telah mendaftar untuk berangkat ke Baitullah sejak tahun 2016, di mana saat itu usianya masih 21 tahun. Dan akhirnya bisa terlaksana di tahun 2025 dengan usianya saat ini 31 tahun. Untuk itu Arni mengaku bersyukur karena telah mendapatkan kesempatan bisa ke Tanah Suci. Lanjutnya segala hal ihwal telah disiapkan dengan matang, mulai dari kesiapan fisik hingga batin. Dirinya berharap agar perjalanan menunaikan ibadah suci yang dijalaninya nanti bisa berjalan dengan baik dan menjadi haji yang mabrur. Dari tamu undangan yang hadir pada hari ini, didahului Bupati dan Forkopimda, akan dilanjutkan dengan Pak Sekda, para asisten staf ahli, pimpinan OPD. Sampai terakhir adalah Nabi Isa. Jadi dari Bunda Sarah ini yang awalnya susah dapat anak, begitu dapat anak itu turunlah keturunan yang banyak, dan ini semua keturunan para nabi. Allah. Itu kalimat yang sebenarnya mengandung pengagungan.
qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang oleh karenanya, dengan asma-Mu yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami, serta terimalah doa dan permohonan kami. 26 kepada Ketua Rombongan Pak Imran Rumbo. Mudah-mudahan Pak Imran bisa memimpin jamaah haji kita semua di sana dengan baik, melaksanakan ibadah haji rukun. Dan hanya kepadamu kami berserah diri. Engkaulah Tuhan yang Maha Agung. Ya Allah, kami sadar sepenuhnya bahwa atas genggaman kebesaran-Mu jualan segala kekuasaan yang Kau limpahkan kepada siapa yang Kau. Alhamdulillah saya mendaftar haji reguler. Saya mendaftar sendiri dari tahun 2016 dan harapan saya semoga berangkat dalam keadaan sehat walafiat sampai pulang bertemu dengan keluarga, kembali ke tanah air. Dan untuk persiapannya sendiri baik secara fisik maupun mental. Secara fisik melakukan olahraga kecil di rumah, banyak minum air putih dan konsumsi vitamin. Kita ke berita terakhir Tribuners. Pasca kunjungan Gubernur Maluku, tumpukan sampah kembali menghiasi Watek hingga Langgor. Pasca kunjungan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa ke Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra dan Kota Tual yang berakhir pada Rabu 14 Mei 2025, tumpukan sampah kembali menghiasi Jalan Watek hingga Langgor. Pantauan tribunambon.com Kamis 15 Mei 2025 pukul 12.05 waktu Indonesia Timur, di kawasan Watek tumpukan sampah yang terdiri dari popok anak-anak, bekas botol minuman dan sampah rumah tangga meluber hingga ke tepi jalan. Sementara di samping kafe kopi Kei Ohojang dan toko ABC Ohojang terlihat sampah juga menumpuk dan belum terangkut. Sedangkan di Alfamidi Ohojang juga terlihat pemandangan yang sama. Bukan hanya itu, di Ohoy Bun, samping lorong Charlie juga nampak tumpukan sampah yang menggunung dari semalam. Nadia, salah satu warga, mengatakan sampah belum terangkut sejak pagi tadi. Menurutnya paling sering diangkut sejak pagi sekitar pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia Timur. Dirinya juga menekankan kondisi bersih jangan hanya di waktu kunjungan gubernur saja, namun harus setiap saat konsisten.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amanto. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.